pakai layangan juga. Gue lagi main layangan nih, nyokap gue manggil gue pakai layangan. Layangan nyokap gue dinaikin tapi ada tulisannya teman-teman. Cok pulang. Waduh, layangan nyokap gue nih. Gue turunin, gue tulis, gue naikin. Enggak ah. Nyokap gue kesel kan, diturunin, dinaikin lagi. Pulang nanti mama bilangin papa lo. Bener ada layangan bokap gue. Ayo pulang. tapi lo tau nggak? Lo pernah mikir nggak? Jangan-jangan layangan itu zaman dulu. Itu alat komunikasi antar kampung loh. Mungkin. Kayak lo mau pacaran. Mungkin. Misalnya cowoknya di kampung A, cowoknya di kampung B. Iya. Cewek. Lah nggak apa-apa, cinta mau universal mbak. Ini protes aja nggak apa-apa. Kalau ada yang mau silakan ya, itu urusan kalian ya. Tapi misalnya ada cowoknya di kampung A, ceweknya di kampung B, ya. Misalnya cowoknya naikin layangan, sayang, asik. Ceweknya balas, apa, asik. Besoknya naikin layangan lagi, sayang, nggak dibales. Naikin layangan lagi, sayang, nggak dibales. 5 jam kemudian baru dibales. Sorry ya baru bales tadi nggak ada angin. Orang kalau HP nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Ini kan layangan. Nanti nggak ada angin. Oke. Wah udah makin ramai yang kesini ya. Luar biasa. Semoga kalian mendapatkan pekerjaan yang baik ya. Amin ya Allah. Di sini ada banyak banget kan tempat kerja gitu. Lo cita-cita lo jadi apa sih, Win? Kalau gue dulu cita-cita pengen jadi pilot. Waktu SD ya pengen jadi pilot. Cuman waktu kelas 5 SD gue kecelakaan, mata gue jadi silinder. Jadi nggak bisa. Makanya dulu gue waktu kecil tuh karena pengen jadi pilot gue seneng banget. Apa? Pagi-pagi tuh kalau misalnya ada pesawat lewat, kapal minta duit gitu. Serius? Iya, sampai sekarang gue udah sekitar 20 tahun gue teriak. Itu malu-maluin kalau kayak gini dibagi-bagi. Makanya sekarang gue udah punya duit, gue bisa naik pesawat kan. Iya. Pas naik pesawat gue teriakin pilotnya, "Woi pilot minta duit." 20 tahun lalu gue minta gak dikasih-kasih. Nggak denger Pak, itu kagak denger. Tapi kalau di pesawat itu Cok, Lu sadar gak sih kalau si pramugari pas lagi landing, pramugari itu akan berada di pintu keluar dan dia akan mengucapkan selamat jalan kepada seluruh penumpang pesawat Boeing. Lu tau pesawat Boeing itu dia ngucapin selamat jalan ke semua penumpang. Iya benar. Selamat jalan. Pesawat Boeing lu tau penumpangnya berapa? Berapa? Itu sekitar 300-an. Lu bayangin ngucapin selamat jalan 300 kali. Lu kebayang gak congor kayak gimana? Tahu. Itu benar nih. Gini, dan ngucapin selamat jalan itu pasti nadanya beda-beda, cuy. Gak mungkin adanya sama-sama. Iya, misalnya. Selamat jalan. Dan ngucapin selamat jalannya, itu tergantung siapa yang keluar. Kalau misalnya ganteng. Iya. Selamat jalan. Kalau jelek? Kalau biasa aja. Biasa aja. Selamat jalan. Nah. Kalau jelek? Iya. Tuh pintu. Gitu ya. Gua biasanya kalau naik pesawat yang ketiga tuh. Pantesan gue kira kenapa ya, ini SOP-nya atau apa gitu. Gue jalan tuh pintu. Wah ternyata gue jelek tuh. Teman-teman gue dari Depok. Di sini ada yang dari Depok nggak? Pulangnya jangan malam-malam ya, banyak begal Pak. Enggak serius, di Depok tuh banyak begal. Emang begal tuh bikin kita was-was ya? Was-was. Depok tuh banyak begal. Tahu nggak saking banyaknya begal di Depok, itu warga Depok udah biasa aja sama begal. Oh gitu? Udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Gitu? Bahkan kalau kita pulang ke rumah nggak dibegal, perasaan kita nggak enak. Lo bayangin saking banyaknya begal itu, kayak misalnya, waduh ini kok gue nggak dibegal ya, apa yang kurang ya? Keliling-keliling lagi sampai dibegal gitu. Tapi sekarang di Depok udah nggak ada begal lagi teman-teman. Kita tepuk tangan untuk Bapak polisi kita dong. Luar biasa yang kerjanya cukup baik. Tapi di Depok ini gue nggak bohong, gue nggak mengada-ngada. Kalian bisa cek di internet sekarang juga. Di Depok ada modus begal baru. Gimana tuh? Namanya begal payudara. Ini betul. Kalian bisa, gue nggak bohong. Bisa cek di online sekarang ada begal payudara. Jadi itu modusnya gini. Itu sebenarnya termasuk dalam pelecehan seksual. Jadi ada perempuan lagi jalan. Nanti dari samping ada orang naik motor. Dia berhenti, dicolek payudaranya, terus dia pergi. Ini namanya begal payudara, di Depok ada. Tetangga gue kena lagi jalan, ada motor, dicolek, pergi. Dan dia nangis tetangga gue. Nangis? Soalnya pas masuk ke kamar, hilang? Bukan. Oh bukan? Itu parah Pak. Itu parah. Dia lagi jalan gitu kan, digini, dicolek, dia nangis. Orang tuanya panik kan, ditanya, kamu kenapa nangis? Tetangga gue bilang, iya, pas udah pengen ditinggal. Parah banget. Sangat parah. Bisa tepuk tangan dulu dong. Giliran yang gitu-gitu ketawa nih. Memang kalau stres cari kerja itu begitu ya. Solusinya memang perempuan. Enggak, jangan. Jangan ampun dia. Cuman kalau ya ingat-ingat naik motor dicokek. Lo tau gak? Naik motor itu kita paling gak enak kalau kita di belakang ibu-ibu. Us. Benar.
Bener. Ibu-ibu tuh keresahan dunia, Pak. Walaupun naik motor, ibu-ibu tuh naik motor pelan gitu, santai, alon-alon sekelakon, tapi di tengah-tengah. Nggak ke kanan, nggak ke kiri. Ibarat kita mau nyalip laut kanan takutnya tiba-tiba ke kanan, kita mau salip laut kiri takutnya dia tiba-tiba ke kiri, kita pengen lurus takutnya dia terbang gitu kan. Iya, emang absurd sih. Ibu-ibu tuh kayak gitu. Iya. Cuman ada lagi ini ya, di belakang ibu-ibu, sama di belakang truk. Belakang truk kan gitu ya, debu, pasir, gunung kerikil, gitu, gunung Merapi, Mbak Marijan gitu, gitu. Sama truk itu kan kendaraan yang lebar dan panjang, jadi kita mau nyalip juga susah. Pas lagi giliran mau nyalip, depan ada mobil, mau nyalip depan ada mobil, nyalip depan ada mobil. Gue pernah kayak gitu tuh, belakang truk itu, depan nyalip ke kanan itu ada mobil, nyalip ke kanan ada mobil, nyalip ke kanan ada mobil. Pas depannya kosong, udah sampai rumah gue. Gue pernah kayak gitu, nyalip kosong, nyalip penuh, pas udah kosong gue udah sampai rumah gue tinggal, gue salip dulu truknya. Penasaran, Pak ya? Demi Allah gue pernah kayak gitu. Serius lu? Serius gue pernah kayak gitu. Waduh. Pas mau balik lagi ada truk lagi, ketinggal lagi rumah gue. Gitu aja terus gue. Tapi memang kalau namanya transportasi itu aneh. Kemarin gue browsing, lu tahu nggak ada mobil limosin, teman-teman? Ada apa? Mobil limosin. Itu panjangnya 30 meter. Kayak penggaris ya? Kayak penggaris? 30 cm penggaris, Pak. Ini mobil, wajar juga loh. Ini mobil limosin 30 meter panjangnya. Lu bayangin mobil limosin 30 meter. Kalau ini bener yang paling kasihan tau gak siapa? Siapa? Polisi. Kenapa tuh? Misalnya nilang, lu bayangin mobilnya 30 meter panjangnya ke tempat supirnya. Permisi, Pak, bisa lihat surat-suratnya? Wah, surat-surat saya di belakang, Pak. Waduh, 30 meter lagi. Udah lewat. Udah gitu mobil limosin yang 30 meter, dalamnya ada wifi-nya. Waduh. Menurut gua mobil yang dalamnya ada wifi nggak bisa ada di Indonesia, teman-teman. Ini gua buktiin, waktu itu gua naik taksi, taksinya ada wifi-nya, gua naik mobil gitu, diikutin motor dari samping. Gua ngeliat dia twitteran pakai wifi mobil gua. Ngapain, Pak? Udah gitu mobil limosin itu ada kulkasnya juga. Mobil yang ada kulkasnya nggak bisa di Indonesia, teman-teman. Lu bayangin lu lagi naik mobil ada kulkasnya, diikutin anak kecil. Waktu lu buka kacanya ngapain, Dek? Mau beli es batu. Kagak jual, ini kulkas bukan jual es batu. Lama-lama mobil ngalahin Indomart ya. Iya. Aduh, tapi kalau masalah transportasi, gue pikir transportasi nih, alat transportasi di Indonesia yang paling keren tuh, paling unik tuh kereta api. Wah, kereta api itu ada kendaraan yang paling aman. Di sini ada yang naik kereta api bisa tepuk tangan. Ada pernah? Kereta api itu kendaraan yang paling aman loh. Mobil, ada kasus pencurian mobil. Motor, ada kasus pencurian motor. Tapi gua nggak pernah ngedengar ada kasus pencurian kereta api. Segitu nggak dikunci stang loh. Ya nggak bisa, Pak. Tapi nggak pernah dicuri kan? Iya sih. Nggak pernah dicuri, coy. Kereta api itu. Iya. Pesawat terbang juga kagak dikunci stang, Pak. Lu bayangin kalau pesawat terbang dikunci stang, pesawatnya miring depannya. Dikunci stang miring gitu. Aneh banget. Kereta api tuh. Cuman kalau di kereta gue kadang suka mikir gini, Cok. Suka ada gitu. Kan kalau di Bogor tuh, jadi sekarang emang kereta lebih bagus sih. Oh, lo orang Bogor ya? Iya, dari Bogor. Kereta sih emang udah lebih bagus ya, Bapak Ibu ya. Teman-teman udah jauh banget lebih bagus sama daripada yang dulu. Cuman padatnya sama aja. Kalau dulu enak kita bisa di atap, kalau sekarang nggak bisa ke atap, Pak. Ya bagus. Iya, cuma lebih padat jadinya. Iya sih, memang padat banget memang. Di Bogor aja itu kereta keberangkatan awal, kita kalau nggak buru-buru nggak kebagian tempat duduk. Betul. Awal keberangkatan kereta. Stasiun-stasiun selanjutnya kita telat sedikit, itu nggak kebagian tempat buat berdiri. Bukan buat duduk lagi. Berdiri aja udah susah. Gue pernah naik kereta nih di daerah Tebet mau ke kota, itu udah padat banget. Kaki gue di sini, saking padatnya kaki gue di sini, itu badan gue di sini. Pernah kayak gitu, Pak Bu ya? Pernah kayak gitu ya? Itu saking padatnya. Pijakan susah. Sini kaki, sini pala. Waduh, gue ada pala. Ada yang tiduran. Oh, ada yang tiduran. Oh. Bagus. Cuman di kereta tuh kalau lu perhatiin, di kereta tuh suka ada cowok-cowok yang egois, Be. Maksudnya? Umur seumuran kita 20-an. Gue paham nih. Duduk. Depannya ada cewek berdiri, nggak dikasih tempat duduk. Kalau lu mau orang kayak gitu, itu gua. Gak boleh, Pak. Soalnya kan kesetaraan gender. Kesetaraan gender kan? Sama, kesetaraan gender, ya nggak? Kesetaraan gender, setara, sama kita, cowok cewek sama. Ibarat kan siapa cepat dia dapat, angkat pantat hilang tempat. Prinsipnya kayak gitu, umum. Bisa juga sih, Pak. Lagian gue mikir gini ya. Lagian kenapa sih kita kesetaraan gender tuh maksudnya apa sih? Kadang gue suka mikir kesetaraan gender tuh maksudnya apa? Berat. Setara itu kan artinya adil. Setara itu kan artinya sama. Padahal sama itu belum tentu proporsional. Misalnya begini, gue naik kereta sama adek gue, tempat duduk cuma satu, adek gue duduk, gue berdiri.
Nggak setara, tapi adil karena gue lebih kuat, hitungannya setara. Atau pakai solusi yang kedua, gue duduk, adek gue pangku. Iya benar. Ini cewek mintanya kesetaraan gender tapi giliran di kereta gitu tempat duduk cuma satu, gue duduk dia berdiri ngeliatin gue terus nggak gue kasih. Kalau mau pakai solusi yang kedua, lu gue pangku. Kalau lu gue pangku, ya adek gue berdiri. Waduh, mantap tuh Pak. Wah mas-mas ini langsung, kayaknya itu bakal saya pakai nanti ini di kereta nih ya. Kalau masih nggak mau juga Cok, kalau masih nggak mau juga kayak gitu ya udah silahkan duduk. Tapi lu pangku gua. Waduh. Adek gua berdiri lagi. Waduh, gokil. Tapi memang gender sih. Iya sih memang. Tapi memang kereta kalau kita ngomongin kereta, gue salut lah sama teman-teman di sini yang menggunakan kereta ya. Iya betul. Karena memang teman kalau mau naik kereta tuh nggak bisa berangkat dari sejam 2 jam nggak bisa, terutama yang kerja di Jakarta. Iya betul. Temen gue ada yang dia bangun jam 4 pagi naik kereta. Bahkan nih gue baru tahu ya, temen gue muslim, dia bangun jam 3 pagi siap-siap dan sholatnya di kereta. Sholatnya di kereta men. Tapi dia wudunya di rumah. Ini yang gue bingung gimana caranya dia wudu di rumah nyampe ke kereta nggak nyentuh orang-orang. Ini kan keren ya, salut gue. Wah set gindar akhirnya nyampe di kasir. Mak saya mau ke Jakarta. Ini tiketnya, wah maaf mas saya habis wudu. Sama dong malah tos. Gimana kan batal lo gini. Ada banget. Udah gitu di kereta itu teman-teman. Kereta tuh sebenarnya udah bagus sekarang. Kereta tuh udah bagus, udah cepat, udah cepat. Ya, udah cepat. Tapi beberapa orang bilang, kereta kurang cepat. Ya. Kereta dibikin lebih cepat lagi dong. Kalau bisa kecepatannya sama kayak kecepatan suara. Gue kasih tahu ya, kereta itu kecepatannya sekarang udah proporsional. Lu nggak bisa bikin kereta lebih cepat lagi, nggak bisa. Coba lo pikir kalau kereta kecepatannya ngelebihin kecepatan suara. Perjalanan kita naik kereta tuh nggak indah lagi. Kalau kereta sekarang kan enak, lo datang, naruh tas, duduk, bisa ngobrol. Mau kemana mas? Mau ke Jakarta. Ngobrol. Lu bayangin kalau kecepatan kereta ngelebihin kecepatan suara. Gimana tuh? Lo baru taruh, duduk, mau kemana mas? Orang udah sampai. Gak enak lo naik kereta, gak enak. Coba gue kepikiran yang sholat di kereta Cok. Kenapa? Kereta itu kan gak lurus ya. Kereta kan gak lurus. Kita kan sholat ngadep kiblat. Lagi dia belok gimana sholatnya dong? Kiblat lagi ke sana terus belok. Aduh, kiblatnya ke sana lagi. Berarti beda-beda. Ada kursinya udah di upgrade. Oh, kursinya di upgrade. Jadi kalau kita duduk di kursi dia muter sesuai arah kiblat. Kompas tadi ya. Pakai kompas. Gitu. Gokil, tepuk tangan dulu kalian semua dong, udah rame nih. Aduh. Ini kayak nonton badminton. Iya. Kita kayak atlet Cok. Jangan Pak, jangan aneh-aneh kamu. Oh, iya. Kita aja begini udah mempermalukan diri sendiri nih. Kamu jangan lebih ini, luar biasa. Ini banyak ya di sini, banyak ya, luar biasa banget. Yang di belakang ya, mungkin teman-teman yang di belakang yang mau tahu ini ada apa bisa maju ke depan ya. Nanti kalian kalau udah maju ke depan, gua sama Zawin ke belakang ya. Dan yang lain juga di situ.